Dalam pandangan agama, manusia memiliki 5 unsur. Unsur yang pertama adalah jasmani. Nah, jasmani ini adalah dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Al-Quran menyebutkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan, fisiknya atau jasmani. Jadi unsur yang pertama atau elemen yang pertama disebut jasmani. Nah, jasmani kita berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Sekarang kita berada di atas bumi, besok atau lusa jasad kita akan dikuburkan di bawah bumi. Tubuh kita ini akan menjadi makanan cacing dan belatung. Itulah unsur manusia yang pertama disebut jasmani. Lalu ada unsur yang kedua. Unsur yang kedua disebut ruhani. Nah, ruhani inilah yang Allah tiupkan ke dalam jasad kita ketika kita berada dalam kandungan sang ibu. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Allah yang meniupkan ruh kita. Nah, ruh ini adalah urusan Allah. Dulu ada orang-orang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Qul, katakan, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Nah, sampai hari ini tidak ada orang yang bisa mendeteksi apa ruh itu. Itu adalah elemen manusia yang kedua. Lalu elemen manusia yang ketiga adalah yang disebut dengan asyahwat atau nafsu. Nafsu manusia. Nafsu ini karakternya hanya menyukai kesenangan duniawi saja. Jadi watak dan karakter nafsu manusia hanya ingin menikmati kesenangan dunia. Mata'ul hayati dunia. Kesenangan duniawi. Dari makanan, minuman, kendaraan. Maka kalau manusia terus memperturutkan hawa nafsunya, inilah menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, aslu kulli maksiatin ar-ridho anin nafsi. Sumber malapetaka kemaksiatan adalah memperturutkan hawa nafsu. Ini elemen manusia yang ketiga. Lalu ada elemen manusia yang keempat. Yang keempat adalah al-aqlu, akal. Akal ini tugasnya adalah untuk berpikir, untuk menganalisis. Maka akal ini nggak cukup. Kalau kita melihat, Bapak Ibu sekalian, banyak saintis barat menemukan fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran. Contoh misalnya, berabad-abad saintis, ilmuwan menyimpulkan bahwa alam semesta ini akan kekal dan abadi. Tapi memasuki abad ke-21, para ilmuwan menyimpulkan bahwa jagat raya ini akan berakhir. Ditemukanlah teori yang disebut dengan Big Crunch. Alam semesta ini akan remuk. Itulah yang disebut dengan kiamat. Al-Quran 15 abad yang lalu telah menyebutkan alam semesta ini akan hancur. Tetapi saintis baru abad ke-21 menyimpulkan dengan teori Big Crunch. Tapi kenapa mereka tidak berbondong-bondong beriman kepada Al-Quran? Karena mereka pendekatan hanya akal semata. Ada yang kelima, ini namanya kolbu atau hati. Para ulama mengatakan al-kolbu huwa jauharul insan, bahwa kolbu itu adalah esensinya bagi manusia. Sesuatu yang paling mahal bagi manusia. Apa fungsi kolbu ini? Nah, kolbu inilah tempat turunnya cahaya Allah, tempat tumbuhnya keyakinan atau hidayah. Jadi, hidayah itu tidak masuk ke dalam akal. Tetapi hidayah, keyakinan atau cahaya Allah itu hanya masuk ke dalam kolbu, hanya masuk ke dalam hati. Maka kalau kita melihat dalam Al-Quran, Al-Quran turun dengan perantaraan Jibril alaihissalam, ala kolbika, datangnya bukan kepada akal Nabi, tapi datang kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.